Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Yosefina Mesikan. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang analisa charring time sistem solar cell menggunakan pencari arah sinar matahari yang dilengkapi dengan pemfokus cahaya. Baik, matahari merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Energi ini sangat cocok di lingkungan pada negara tropis seperti di Indonesia karena letak geografis Indonesia yang berada di atas garis khatulistiwa, maka Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Secara langsung, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, hasil pertanian maupun sebagai pemanas air. Namun sayangnya solar cell yang kita gunakan masih memiliki daya yang kecil dibandingkan dengan biaya pembeli yang relatif mahal. Apabila jika solar cell tersebut menggunakan sudut pemasangan yang konstan atau tetap. Tujuannya untuk mengetahui peningkatan charring time pada panel solar cell yang telah dilengkapi dengan pencari arah sinar matahari dan pemfokus cahaya. Alat dan bahan pada penelitian kali ini digunakan 2 buah solar cell polikristalin dengan bentuk bulat yang memiliki ukuran diameter diameter 7 mm dan panjang sel 50 mm dan lebar 48 mm dengan spesifikasi tegangan kerja 5 volt dan sebuah lensa spesifik diameter 140 mm dengan fokus 100 mm serta sebuah motor DC atau direct current. Yang berikut adalah prosedur kerja. Yang pertama, tahap persiapan. Membuat rangkaian elektrik pada program LiveWire. Teman-teman bisa lihat gambar tahap persiapannya pada gambar yang di slide. Yang berikut persiapan dan pemasangan seluruh alat ukur yang digunakan dalam penguji seperti amperemeter, voltmeter, dan pendukung lainnya. Yang berikut pengujian rangkaian. Nah, pengujian rangkaian elektrik. Nah, untuk yang warna merah menandakan power yang bermuatan baterainya yang bermuatan positif, dan warna hijau menandakan ground yang baterainya bermuatan negatif. Setelah dirangkai, maka dikalibrasi seluruh alat ukur. Yang berikut tahap penguji. Pasang solar cell dengan sudut 90 derajat terhadap permukaan tanah dan pasang solar cell yang telah dilengkapi oleh pencari arah cahaya matahari yang dilengkapi oleh pemfokus cahaya. Yang berikut dilakukan pengukuran tegangan dan arus output solar cell tiap jam mulai pukul 7 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang berikut, setelah data tegangan dan arus didapatkan, maka kita dapat menganalisis untuk dijadikan dalam bentuk grafik dan menghitung charring time solar cell. Hasil dan pembahasan pengambilan data dilakukan dengan cara meletakkan solar cell yang telah dilengkapi dengan pemfokus cahaya pada daerah terbuka dan tidak ada bangunan maupun pepohonan yang dapat menyebabkan bayang-bayang. Nah, setelah alat diletakkan, pastikan alat tersebut mengarah ke utara atau selatan pada salah satu sisi penggerak serta sisi lainnya pada arah timur atau barat. Selain itu, terdapat pula solar cell yang tidak dilengkapi dengan pengarah dan pemfokus cahaya agar mengarah tegak lurus atau 90 derajat. Tahap permukaan tanah dan solar cell mengarah ke matahari. Nah, yang di samping itu adalah prototipe solar cell yang diteliti. Setelah itu, pengambilan data solar cell.
Dari hasil pengukuran tegangan dan arus pada output solar cell tiap jam mulai pukul 7 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan rumus terapan. Selanjutnya, data akan disajikan dalam bentuk grafik dengan bantuan Microsoft Office. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah data, waktu pengambilan data tanpa alat dan dengan menggunakan alat. Dengan menggunakan alat tambahan. Dari data hasil pengujian solar cell pada tabel tersebut, kemudian dijadikan grafik tegangan dan arus output solar cell sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik antara grafik tegangan dengan waktu. Dengan grafik arus dengan waktu. Terjadi penambahan chairing time yaitu mulai pukul 7.00 hingga 17.00 dikarenakan fungsi dari pencari arah sinar matahari yang akan membuat cahaya jatuh tegak lurus terhadap lensa serta pemfokus cahaya yang akan meningkatkan intensitas cahaya yang diterima oleh solar cell. Penambahan waktu chairing time didapatkan dari tegangan kerja solar cell pada sistem chairing dari center charge di mana solar cell tersebut diambil yaitu berkisar antara 4 volt. Apabila chairing time solar cell tanpa alat tambahan dimulai dari pukul 9.00 hingga pukul 16.00 atau 7 jam, sedangkan pada solar cell yang menggunakan alat tambahan, chairing time dimulai lebih awal yaitu pada pukul 7.00 hingga pukul 17.00 atau 10 jam. Dikarenakan solar cell jenis ini menggunakan baterai dengan tegangan 4 volt sehingga chairing time dimulai apabila tegangan berada di atas tegangan ini. Maka penambahan chairing time adalah 10 jam sampai 10 jam dikurangi dengan 7 jam sama dengan 3 jam. Dengan menggunakan rumus presentase, maka didapatkan nilai chairing time sebesar 3 jam bahagi 7 jam dikali 100 sama dengan 0,428 dikali 100 sama dengan 42,8%. Kesimpulannya, alat pencari alat cahaya matahari dilengkapi dengan pemfokus cahaya berpengaruh terhadap chairing time pada solar cell yang dilengkapi dengan pencari dan pemfokus cahaya dapat meningkatkan chairing time sebesar 42,8%. Baik, sekian dan terima kasih. Inilah hasil review jurnal saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.